Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Haji Mimin Heni Irawati selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan desain pembelajaran biologi serta teman-teman Offering C yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu menentukan pengalaman, sumber, jenis, teknik, bentuk penilaian, dan alokasi waktu pembelajaran. Sebelum kami memulai diskusi tersebut, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Aisyah Yoga Melistia dan yang kedua ada Nizar Kukuh Alhamdi. Adapun bahasan dari kelompok kami yaitu ada 4 materi. Yang pertama mengenai menentukan pengalaman belajar atau metode. Yang kedua menentukan sumber belajar. Yang ketiga menentukan jenis, teknik, dan bentuk penilaian. Dan yang keempat menentukan alokasi waktu pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama mengenai menentukan pengalaman belajar atau metode. Pengalaman belajar merupakan serangkaian proses dan peristiwa yang dialami oleh setiap individu, khususnya siswa dalam ruang lingkup tertentu, misalnya ruang kelas, sesuai dengan metode ataupun strategi pembelajaran yang diberikan oleh masing-masing pendidik. Jadi, pengalaman belajar itu tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara belajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang dia reaksi. Selanjutnya, terdapat dua metode pengalaman belajar yang dapat membantu guru dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswanya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan multimetode, dan yang kedua menggunakan multimedia, yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah masing-masing. Yang pertama ada multimetode. Multimetode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata agar dapat disusun tercapai secara optimal. Berikut ini beberapa metode pembelajaran yang biasa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran sehingga terbentuk pengalaman belajar bagi siswa, yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode yang biasa digunakan oleh setiap guru. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa hal tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru maupun dari siswa. Dalam metode ceramah ini, guru biasanya tidak merasa puas, manakala dalam pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Dan untuk yang kedua, menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Untuk yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Untuk metode yang kedua ada multimedia. Multimedia ini terdapat dua macam. Yang pertama ada tutorial. Dalam hal tutorial ini, program menuntut komputer untuk membuat sebagai tutor yang memimpin siswa melalui urutan materi yang mereka harapkan menjadi pokok pengertian. Yang kedua ada simulasi. Bentuk kedua pengajaran dengan komputer ialah untuk simulasi pada suatu keadaan khusus atau sistem di mana siswa dapat berinteraksi. Siswa dapat menyebut informasi sehingga dapat sampai pada jawabannya. Karena mereka berpikir sehat mencobakan interpretasinya dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi, dengan ketersediaan kedua metode tersebut dapat menunjang berlangsungnya proses pembelajaran dan menyebabkan guru dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa sehingga dapat meningkatkan kompetensi dasar siswa. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah menentukan sumber belajar.
Terdapat pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rohani. Sumber belajar atau learning resource adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memudahkan terjadinya proses belajar. Dan untuk menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Selanjutnya, terdapat fungsi dari sumber belajar. Terdapat 6 dari fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. Dan yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yaitu dengan cara perancangan program pendidikan yang lebih sistematis, pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian. Selanjutnya yang keempat, lebih memantapkan kegiatan pembelajaran, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu dengan cara mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir, yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, yaitu dengan jalan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis seperti dengan penerapan pembelajaran berbasis komputer dan e-learning di sekolah. Untuk selanjutnya terdapat klasifikasi dari sumber belajar. Terdapat dua klasifikasi dari sumber belajar. Yang pertama ada perancangan. Sumber belajar yang dirancang atau learning search by design, yaitu sumber belajar yang disengaja direncanakan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya buku, film, poster, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pemanfaatan. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang telah ada tinggal dimanfaatkan di mana pada rancangan awalnya sumber belajar tersebut tidak dimaksudkan secara khusus untuk kepentingan pembelajaran. Untuk selanjutnya terdapat jenis dari sumber belajar. Terdapat 6 jenis dari sumber belajar. Yang pertama ada pesan atau message. Pesan adalah informasi yang disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Adapun contoh pesan yang dirancang, misalnya bahan-bahan pelajaran. Dan untuk contoh pesan yang dimanfaatkan, misalnya cerita rakyat, dongeng, dan nasihat. Untuk yang kedua adalah orang atau people. Orang adalah orang yang menyimpan informasi, tidak termasuk dalam yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Adapun contoh orang yang dirancang, misalnya guru, aktor, pembicara, dan lain-lain. Dan untuk contoh yang dimanfaatkan, misalnya narasumber, tokoh, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahan atau materials. Bahan adalah sesuatu yang bisa disebut software atau yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Adapun contoh yang dirancang yaitu transparansi, film, tape recorder, dan lain-lain. Dan untuk contoh yang dimanfaatkan misalnya candi, arca, peralatan, dan teknis. Untuk yang keempat, yaitu ada alat dan peralatan. Peralatan adalah suatu hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Adapun contoh yang dirancang yaitu proyektor, slide, film, TV, dan lain-lain. Dan untuk contoh yang dimanfaatkan yaitu mesin, generator, dan lain-lain. Untuk yang kelima ada teknik.
Teknik adalah prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Adapun contoh yang dirancang yaitu misalnya ceramah, diskusi, sosiodrama, kuliah, dan lain-lain. Dan untuk contoh yang dimanfaatkan yaitu permainan, sarasehan, dan percakapan. Untuk yang keenam, ada lingkungan atau setting. Setting adalah situasi sekitar di mana pesan disalurkan. Adapun contoh yang dirancang, misalnya ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, dan lain-lain. Adapun contoh yang dimanfaatkan, misalnya taman, kebun, pasar, toko, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat kriteria dalam memilih sumber belajar. Terdapat dua kriteria, yang pertama kriteria umum, dan yang kedua ada kriteria khusus. Yang pertama ada kriteria umum. Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam memilih sumber belajar, di antaranya ada ekonomis. Maksudnya, tidak terpatok pada harga yang selalu rendah, tetapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Dan yang kedua, ada praktis dan sederhana. Artinya, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh. Dalam artian, sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan atau dibeli. Dan yang keempat, bersifat fleksibel. Artinya, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya kemajuan teknologi, nilai, budaya, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, ada kriteria khusus. Kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi. Sumber belajar dapat memotivasi para peserta didik dalam belajar mengajar. Dan yang kedua, tujuan pengajaran. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran maksudnya adalah sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Yang ketiga, penelitian. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, pemecahan masalah. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, ada presentasi. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Berikutnya pada poin ketiga, yaitu menentukan jenis, teknik, dan bentuk penilaian. Berikutnya merupakan jenis-jenis penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2006 pasal 2, jenis penilaian terdapat 3, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik yang terdiri atas sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan ditujukan untuk menilai capaian kompetensi pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, penilaian keterampilan ditujukan untuk menilai capaian kompetensi keterampilan peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian sendiri yaitu terdapat dua, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Teknik tes sendiri merupakan penilaian yang dilakukan dengan mempergunakan tes atau yang telah ditentukan terlebih dahulu. Untuk teknik non-tes sendiri merupakan penilaian yang tidak dilakukan dengan menggunakan tes. Berikutnya merupakan macam-macam teknik tes. Yang pertama terdapat teknik tes tertulis, yaitu serangkaian soal, pertanyaan, atau tugas-tugas yang diberikan kepada murid secara tertulis. Jawaban yang diberikan murid itu juga harus secara tertulis serta menggunakan kata-katanya sendiri. Yang kedua terdapat teknik tes lisan, yaitu serangkaian soal-soal, pertanyaan, atau tugas-tugas yang diberikan kepada murid secara lisan dan jawaban yang diberikan oleh murid juga diberikan secara lisan. Yang ketiga terdapat tes perbuatan, yaitu merupakan tes yang meminta peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja sesuai dengan tugas yang dikerjakan dan tujuan yang akan dicapai. Misalnya berupa menyusun balok-balok menjadi bentuk tertentu
Tes ini sering juga dilakukan dalam bidang olahraga ataupun pendidikan jasmani. Berikutnya merupakan macam-macam dari teknik non-tes. Teknik non-tes ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama angket. Teknik tes angket ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada murid atau kepada seseorang secara tertulis. Hasilnya dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap kegiatan dari belajar dan pendidikan murid itu. Yang kedua, observasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan dan tingkah laku untuk mengetahui sikap dan kepribadian seseorang yang menyangkut kegiatan belajar serta pendidikannya. Yang ketiga, terdapat kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sejumlah besar orang tentang sikap dan kepribadian menyangkut masalah kegiatan belajar atau kegiatan pendidikan lainnya. Yang keempat, terdapat wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan dialog berhadapan muka secara langsung untuk mengetahui sikap dan kepribadian murid yang menyangkut kegiatan belajar dan pendidikan yang digunakan sebagai bahan penilaian. Berikutnya merupakan bentuk-bentuk dari penilaian. Bentuk dari penilaian ini terdapat 4 macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, dan penilaian penempatan. Di mana penilaian formatif itu yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan materi pokok dalam suatu bidang studi tertentu. Dan penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Kemudian penilaian diagnostik yaitu merupakan penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan ataupun hambatan yang ditemui dalam saat proses pembelajaran. Berikutnya, penilaian penempatan ini merupakan penilaian peserta didik untuk kepentingan dari penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Penilaian penempatan ini ditujukan untuk mengetahui keterampilan dari persyaratan yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang telah diprogramkan sebelumnya melalui kegiatan belajar untuk program itu. Penilaian formatif. Fungsi dari penilaian formatif yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien atau memperbaiki satuan atau rencana pembelajaran. Tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui hingga di mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan dalam satu acara atau rencana atau satuan pelajaran. Adapun aspek-aspek yang dinilai pada penilaian formatif yaitu hasil kemajuan belajar siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap materi ajar agama yang disajikan. Penilaian sumatif. Fungsi dari penilaian sumatif yaitu untuk mengetahui angka atau nilai murid setelah mengikuti program belajar dalam satu semester. Tujuan dari penilaian sumatif ini yaitu untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan program pembelajaran dalam satu semester, akhir tahun atau akhir dari program pembelajaran pada suatu unit pendidikan tertentu. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu kemajuan hasil belajar meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan murid tentang materi pembelajaran yang diberikan. Penilaian diagnostik. Fungsi dari penilaian diagnostik ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau yang mengganggu peserta didik sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam suatu bidang studi. Tujuan dari penilaian ini yaitu untuk membantu mengatasi kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran.
Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu termasuk hasil belajar yang telah diperoleh murid, latar belakang kehidupannya, serta semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan dalam pembelajaran. Penilaian penempatan. Fungsi dari penilaian penempatan ini adalah untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenar-benarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri dari peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran atau setiap program bahan yang disajikan oleh guru. Contohnya yaitu tes untuk penjurusan IPA atau IPS pada jenjang SMA. Adapun aspek-aspek yang dinilai meliputi keadaan fisik dan psikologi, bakat, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidikan peserta didik selanjutnya. Berikutnya poin yang keempat yaitu menentukan alokasi waktu pembelajaran. Berdasarkan Permen nomor 81A tahun 2013, dalam penentuan alokasi waktu pada setiap KD harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi pada RPP yang akan dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.